Ya kita monitor terus, saya kira situasi membaik ya, jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Saya akan kirim sembako untuk Padang sebesar 500 juta. Jadi total 1 miliar untuk Aceh dan Padang. Pray for Sumatera, tangisan lirih anak bangsa yang bergema hingga ke seluruh penjuru jagat maya. Ya, tetes air mata kini terus membasahi pipi masyarakat usai menyaksikan saudara setanah air dilanda musibah hebat. Tentu masih terdengar kabarnya bagaimana sebagian pulau Sumatera kini porak-poranda dilahap musibah banjir yang memakan ribuan korban. Terhitung, sudah lebih 600 korban jiwa, 500 lebih korban hilang, dan jumlah pengungsi yang menyentuh angka 500.000. Kini, semua perhatian tertuju pada evakuasi para korban serta menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan tidak tanggung-tanggung, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sudah terjun memantau langsung ke beberapa titik bencana, salah satunya di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah saya baru lihat pengungsi di Padang ya. Padang saya kira semua jalan sudah mulai bisa tembus ya, jalan darat bisa tembus. Walaupun banyak jembatan juga yang rusak, listrik sudah hampir 100%, air juga sudah mulai dibenahi ya. Jadi pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan, nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Yang masih terisolir, wilayah yang masih terisolir seperti apa Pak? Masih ada ya. Naik udara Pak, Isolasi kita terpaksa lewat udara. Ya, tapi bisa ditembus semua pakai udara bisa. Selain menginjakan kaki di alam Minangkabau, di hati yang sama, orang nomor 1 negeri Indonesia juga melakukan kunjungan ke lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Di sana, Presiden Prabowo Subianto pun memberi penegasan bahwa prioritas tertinggi saat ini adalah menyalurkan bantuan kepada korban, khususnya yang berada di lokasi sulit terjangkau. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto memang tidak mampu menghapus habis air mata yang kadung berjatuhan membasahi bumi. Namun ternyata, kemunculan sang presiden tetap merupakan suntikan semangat baru kepada para warga sekitar yang menjadi korban bencana, serta para anggota lembaga Basarnas.
Dan seperti inilah momen hangat kehadiran Presiden Prabowo di lokasi bencana. Kamu yang panggil aku Iya, ya? Pak. Pak. Pak, sehat selalu, Pak. Basarnas sudah berapa hari di sini? Siap. Sudah 7 hari. 7 hari. Siap. Pak, dari mana kalian? Dari Basarnas Pusat. Pusat. Siap ya di Papan. Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya, kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Sementara itu, aksi Presiden Prabowo Subianto yang terjun langsung ke lokasi bencana nyatanya juga berhasil memberikan dampak baik lain. Pasalnya, banyak anak bangsa yang kini ikut terpanggil untuk terjun langsung ke sana dan memberikan yang terbaik bagi para korban. Salah satunya datang dari pendakwah Gus Miftah. Bak tersentuh dengan aksi sang presiden, Gus Miftah lantas berencana untuk terbang ke sana dan terjun langsung menyalurkan bantuan. Hebatnya lagi, Gus Miftah sampai mengucurkan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk diperbelanjakan kebutuhan para korban. Ketika ditemui, pimpinan pesantren Ora Aji Sleman itu bahkan mengakui kalau uang 1 miliar tersebut bukan hasil penggalangan dana, melainkan dari koceknya sendiri. Presiden hari ini sedang fokus mencari solusi untuk kawasan bencana. Seharusnya kita sebagai masyarakat juga harus mendukung itu. Karena ini tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tapi juga sesama anak bangsa. Maka saya besok rencana hari Kamis mau ke Aceh. Hari ini saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di Aceh, apa yang dibutuhkan. Ternyata mereka hari ini banyak tempat pengungsian yang belum dapat sembako. Saya bilang, saya kalau nyari sembako dari sini susah, apa yang bisa saya lakukan? Mereka ternyata membantu saya untuk belanja di Banda Aceh, kemudian besok akan dikirim ke lokasi bencana. Hari ini saya donasi untuk Aceh sebesar 500 juta yang dibelanjakan sama kawan-kawan saya di Aceh. Dan nanti insya Allah hari Senin, setelah nanti teknisnya bisa kita cari, saya akan kirim sembako untuk Padang sebesar 500 juta. Jadi total 1 miliar untuk Aceh dan Padang. Saya tadi sudah transfer ke teman-teman saya yang ada di Banda Aceh. Hari ini mereka sudah mulai belanja sembako. Karena kebetulan saya besok hari Rabu masih ada peletakan batu pertama. Saya bangun masjid di Lampung. Rabu sore saya pulang ke Jakarta, Kamis pagi saya berangkat ke Aceh. Nanti insya Allah kalau ke Padang sekitar Senin. Yang jelas apa yang kemudian saya lakukan ini adalah inisiatif pribadi, walaupun semangatnya adalah gerakan yang digelorakan oleh pemerintah hari ini. Saya kan tidak membuka donasi ya, ini inisiatif pribadi. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang menggalang donasi tentunya akan kita kampanyekan, akan kita bantu juga. Kenapa kok saya harus datang ke sana? Karena permintaan teman-teman di Aceh tadi, Mbah mau datang sekalian ke Aceh. Makanya saya menyempatkan waktu untuk bisa berangkat ke Aceh. Jadi ini bukan donasi dari publik, ini semata-mata inisiatif kita pribadi. Karena menurut saya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, terhitung sudah banyak publik figur dan nama pesohor yang terlebih dahulu terjun di lokasi bencana. Mulai dari Atta Halilintar, Azizah Salsya, hingga selebritis Zaskia Adia Meka yang membuka dapur umum di beberapa titik lokasi bencana. Selama berada di sana, bintang-bintang dari panggung hiburan pun dibuat ikut merasakan duka yang teramat dalam dirasakan para korban. Selebritis sekaligus anggota DPR RI Verrell Bramasta bahkan sampai ikut meneteskan air mata nestapa mendengar pengakuan mengiris hati salah satu korban bencana
yang baru saja kehilangan kendaraan untuk bekerja. Ibu yang kuat ya Bu ya, jangan jadi sedih saya Bu. Enggak. Iya, Ibu gini aja Bu, udah Ibu kehilangan motor, insya Allah bantuan motor dari saya bantuin pribadi buat Ibu ya. Insya Allah motornya bisa Ibu pakai buat usaha lagi ya Bu ya. Dia udah izin, Mah aku harus ke Padang, mungkin sekarang lanjut lagi ya ke Aceh atau kemana, karena kan sama PAN ya, jadi ya aku mengerti kesibukan anak kan sekarang udah menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah Vero hampir 1 tahun dia jadi anggota DPR RI, setahun sebelumnya dia kampanye, dia pasti udah terbiasa lah menghadapi suka dukanya ibu-ibu yang di perdesaan gitu, apalagi yang mengalami musibah ya. Kan harus lebih humble, apalagi yang namanya anak-anak gitu ya. Ya saya termasuk kagum, Vero cepet ya beradaptasi, tidak lagi udah seperti politisi lah gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan keberadaan dia sebagai anggota DPR RI benar-benar signifikan ya, terukur. Makanya aku bilang udah jangan lagi jadi artis totalitas sebagai politisi. Intinya kita turut prihatin ya dengan apa yang terjadi keluarga kita di Sumatera. Mudah-mudahan semuanya cepat tertanggulangi. Ya kita tadi juga ya mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama membuat satu program untuk menyumbang ya untuk teman-teman kita di Sumatera. Kemarin juga kita udah kirimkan beberapa bantuan secara diam-diam sampai, tapi ya pasti butuh banyak bantuan. Makanya kemarin gue bikin di sosmed gue untuk menggalang masyarakat untuk yuk sama-sama yuk kita bantu ke sana gitu. Siapapun yang mau terlibat tentunya akan sangat kita apresiasi. Saya kemudian berharap bahwa dengan ini lebih banyak nanti teman-teman selebgram, teman-teman artis, tokoh-tokoh yang lain kemudian ikut bersama-sama lah. Kayak kemarin saya melihat sahabat saya Mas Iman Gunawan sudah mulai ikut donasi dan sebagainya. Saya pikir ini sangat luar biasa. Bantuan yang terus disalurkan kepada para korban bencana Pulau Sumatera ternyata tidak melulu datang dari anak bangsa. Ya, gema tangisan korban tampaknya sampai pula ke telinga dunia internasional, salah satunya negeri jiran Malaysia. Di tengah perasaan gundah gulana para korban di Aceh, telah datang bala bantuan berupa obat-obatan dan tim medis dari negara Malaysia. Berdasarkan penjelasan yang tersebar di dunia maya, bantuan dari Malaysia bahkan menyentuh angka 1 juta ringgit alias 4 miliar rupiah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sudah menggalang dana dan sedang membantu korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada negara Malaysia yang telah mengirimkan bantuan obat-obatan kepada rakyat Aceh, juga dengan tim dokter yang telah dikirim ke Aceh, dan nilainya diperkirakan 1 juta ringgit. Dan saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Elon Musk yang menggratiskan internet Starlink kepada para korban yang ada di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Inilah salah satu bentuk keputusan politik yang sangat berdampak besar, sangat berdampak positif dalam kondisi bencana yang luar biasa. Maka seharusnya pemerintah tidak ada keraguan lagi untuk menetapkan status darurat nasional agar seluruh kekuatan negara mampu menjangkau daerah-daerah yang sangat terisolir, di mana aksesnya terputus sampai saat ini. Dan kemarin DPR juga sudah mengusulkan agar segera ditetapkan status darurat nasional. Ayolah, Presiden juga dengan semua menteri turun dengan sepenuh hati, pakai segenap kekuatan, serius dan totalitas, Sumatera juga Indonesia. Jadi sekarang ini saya kira saya terima kasih sama semua instansi, TNI, Polri, PU, ya, Badan BNPB ya, bencana alam, terima kasih semuanya reaksi. Pemda juga bekerja dengan baik. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Ya, terima kasih. Terlepas dari semua bantuan yang sudah datang dan menghadirkan secercah harapan kecil kepada para korban,
Tidak dapat dipungkiri pula bahwa apa yang telah terjadi merupakan sebuah alarm peringatan. Ya, sudah terlampau lebih manusia merenggut kekayaan alam. Sebuah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa demi keberlangsungan hidup manusia, namun disalahgunakan segelintir kelompok. Setidaknya ungkapan itulah yang kini ramai berlalu lalang di media sosial. Akan tetapi, yang dapat dilakukan kini hanyalah menjulurkan tangan dan membantu, baik berbentuk konkret maupun doa baik. Ya, kita bersyukur cuaca membaik ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Tapi ini pembelajaran kita semua bahwa alam harus kita pelihara dengan baik, harus kita hargai. Jangan ada lagi anak-anak yang mungkin masih buang sampah sembarangan. Tapi apapun itu saya rasa banjir ini membuat kita lebih aware ya, bahwa alam itu bukan hal yang bisa dimain-mainin. Artinya kita udah harus menjaga alam kita lah dengan apa yang kita bisa. Pasti yang namanya musibah ya. Yang jelas saya turut prihatin. Kita juga tadinya agak ragu juga ya, pas nggak nih acaranya. Tapi ya mudah-mudahan karena kita sudah lama ini ya harus kita berjalan. Tapi intinya itulah, kita harus banyak minta keselamatan sama Allah ya. Kalau yang namanya banjir otomatis bisa terjadi di mana aja, makanya kita jaga dari lingkungan kita sendiri. Kita juga harus bisa menjaga nggak buang sampah sembarangan seperti yang saya bilang tadi, dari ruang lingkup sendiri lah. Tapi kalau udah ada musibah ya itulah kehidupan ya. Kita juga mudah-mudahan bisa lebih berbenah lagi ya, terutama pemerintah dengan adanya ini, bagaimana program kedepannya untuk menjaga alam sekitar kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.